Any question? Kalau ada pertanyaan tuh ya. Mohon penjelasan tentang wilayatul faqih dan keharusannya, apakah itu Islamisme? Sebetulnya kata wilayatul faqih itu meliputi beberapa aspek. Wilayatul faqih artinya kekuasaan seorang yang mengerti agama. Para ulama membagi wilayatul faqih itu. Ada yang membaginya ini, wilayatul faqih itu hanya pada al-wilayah al-fiqhiyah. Dia mempunyai otoritas dalam menentukan fatwa-fatwa fikih. Ini al-wilayatul fiqhiyah. Jadi kalau kita pegang pada wilayatul faqih dan kita menganggap bahwa kita harus turut mengikuti fatwa ahli fikih, itu kita sebenarnya sudah menganut wilayatul faqih. Karena sepeninggal Rasulullah yang menjalankan ajaran Islam itu adalah para imam. Setelah imam yang terakhir itu ghaib, yang menjalankan itu, yang melanjutkan khitah nabawiyah itu, ya adalah para faqih, para ulama. Karena sabda Nabi, walaupun ternyata hadis ini juga dhaif, tapi sementara kita terima aja untuk hadis. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Apa yang mereka warisi? Ajaran-ajaran Islam yang berupa fikih. Al-wilayah al-fiqhiyah. Sekarang muncul ada satu wilayah lagi, al-wilayatul ammah. Jadi ini otoritas dalam keseluruhan kehidupan. Itu yang kemudian biasanya dipimpin oleh seorang wali faqih. Dan ini berarti dia sudah memegang kekuasaan pada seluruh tingkah laku umat, bukan hanya urusan fikih aja, tapi juga termasuk urusan politik. Nah, rada sulit itu mengelompokkan misalnya wilayatul faqihnya Imam Khomeini di dalam Islamisme. Tadi kita belum jelaskan ciri-ciri Islamisme atau pilar-pilar Islamisme itu. Salah satu pilar Islamisme ialah merebut kekuasaan. Jadi pokoknya pada akhirnya kita harus merebut kekuasaan dan kemudian mendirikan khilafah Islamiyah. Imam Khomeini tidak berniat merebut kekuasaan dan tidak berniat untuk mendirikan khilafah Islamiyah di seluruh dunia. Tidak. Wilayatul faqih ini hanya untuk orang Iran saja. Dan ketika revolusi itu selesai, apakah mereka memilih wilayatul faqih atau memilih Republik Islam biasa? Itu diserahkan pada pilihan rakyat. Namanya referendum. Mereka harus milih apa setuju dengan negara Islam atau tidak. 98% setuju dengan negara Islam. Jadi itu sama seperti ucapan Imam Ali. Bagi saya mau berkuasa atas kalian berdasarkan pilihan kalian, bukan karena saya memaksakan kepada kalian. Dan itu perbedaan utama Pak dengan kelompok Islamisme. Kalau Islamisme, kekuasaan bukan berdasarkan pilihan, tapi itu sudah kehendak Allah. Jadi tidak berdasarkan pilihan manusia. Dalilnya tu'til mulka man tasya wa tanzi'u mimman tasya. Jadi kalau ngomong itu serahkan kepada orang banyak, harus milih itu. Dulu Imam Khomeini mengadakan revolusi itu bukan untuk mendirikan negara Islam atau membuat khilafah untuk seluruh dunia. Syarat khilafah tidak ada Pak dan wilayatul faqih. Orang-orang Syiah itu tidak bermaksud mendirikan negara dunia. Ada, mereka punya cita-cita, yaitu nanti dalam kedatangan Imam Mahdi, Sohibuz Zaman. Tugas kita sekarang enggak, dan tidak bakal mampu. Ada yang menyebut Islamic State is an impossible state. Negara Islam itu negara yang mustahil. Gak mungkin kita bisa sekarang mendirikan negara Islam untuk seluruh dunia. Cuma kalau ini dalam urusan fikih saja, seperti Syekh Husain Fadlullah, itu hanya urusan fikih aja. Sayyid Ali Sistani, urusan fikih aja.
Tapi Imam Khomeini itu wilayatul ammah. Dan sekarang ini pun sedang direkonstruksi kembali di Iran. Mereka menyebutnya ini post-Islamisme. Jadi pernah mereka menjadi Islamis, tapi sekarang melewati pasca Islamisme. Saya juga dulu Islamis, terus sekarang sudah melewati pasca Islamisme. Any more question? Kalau di Indonesia kan sudah jelas ada wilayatul MUI. Nah mungkin ini ada pembagian lagi nih. Wilayatul faqih itu satu lagi untuk Indonesia. Ini wilayatul ulama al-hukumiyah. Kalau untuk ulama itu kita anggap jamak taksir, kekuasaan ulama pemerintah. Karena majelis ulama itu dibentuk oleh pemerintah dan otoritasnya tidak ditawarkan kepada penduduk. Apakah mereka setuju dengan pemerintahan para ulama ini? Nah, itu satu lembaga yang kalau kata MH tidak jelas jenis kelamin. Apakah dia itu lembaga pemerintah? Kalau disebut lembaga pemerintah, itu fatwanya sebetulnya tidak masuk dalam hierarki hukum kita. Jadi tidak usah digubris, mentaatinya juga tidak usah gitu. Tapi kalau tidak disebut lembaga pemerintah, itu dibiayai pemerintah, masuk APBN. Sekarang kelompok gereja, kelompok agama Hindu semua menuntut agar para pendeta mereka juga dibiayai oleh pemerintah. Jadi itu lembaga itu emang tidak jelas jenis kelamin. Jadi kita tidak bisa menyebutkan itu bagian dari wilayatul faqih. Banyak orang anggota majelis ulama itu yang sama sekali tidak faqih, yang nggak ngerti agama. Saya dulu ingat ada seorang anggota majelis ulama yang mewakili organisasi. Jadi dia bukan karena fikih, karena faqihnya, tapi karena dia mewakili organisasi. Dia jadi imam itu, ya Allah, baca Al-Fatihahnya seperti lagu dangdut. Lagunya tapi lagu dangdut gitu. Dan sudah tidak peduli lagi dengan tajwid dan sebagainya. Maksud saya bukan berarti bahwa Al-Qur'annya nggak beres, tapi itu menunjukkan bahwa pengetahuan tentang agamanya sangat minim. Dan itu jadi anggota majelis ulama, salah seorang ketua majelis ulama. Dulu kata Gus Dur dan saya dan yang kemudian jadi pendukung Prabowo itu, artis itu yang menggunduli Ahmad Dhani, kita berkumpul. Dan waktu itu kata Gus Dur, di majelis ulama itu nggak ada ulamanya, kata Gus Dur. Paling itu satu, itu juga disumbangkan oleh NU, Kiai Sahal. Akhirnya ini Pak Atian Ali MDai mengajukan somasi supaya saya, Gus Dur dan Ahmad Dhani dituntut oleh pengadilan. Tapi beritanya kemudian hilang. Menurut Gus Dur nggak ada wewenang apa-apa. Sebagian dari Nahdiyin sekarang lagi memprotes. Nah, karena itu majelis ulama sekarang kelihatannya menjadi lebih dekat ke pemerintah karena terancam untuk dibubarkan. Padahal awal-awalnya itu pendukung Al-Imam Al-Akbar, pendukung imam besar. Dulu pernah jadi supir saya. Dia memasukkan anaknya ke pesantren Ibnu Mas'ud. Dia orang aktivis Islam lah. Dia datang minta bantuan saya kepada pesantren Abdullah bin Mas'ud. Dia belum bisa bayar sekian bulan dan sebagainya. Saya bantu. Segera setelah saya kirimkan bantuan, saya baca di WhatsApp. Itu gurunya di pesantren Ibnu Mas'ud itu membakar bendera pada peringatan 17 Agustus. Membakar bendera sehingga akhirnya diserang oleh penduduk. Jadi yang saya biasain, nanti saya bilang nanti akan masuk, dia ditangkap sebagai seorang radikal, ini santri itu. Ada yang miris bagi kita. Makin dalam mereka belajar di sekolah-sekolah Islam, makin ekstrim dia. Terus ada penelitian yang melakukan penelitian itu, dia dari Harvard University, Bu, namanya Askari. Dia melakukan penelitian tentang negara-negara Islam. Tidak satu pun negara-negara yang sekarang mayoritas Islam masuk dalam kelompok itu. New Zealand masuk, termasuk negara yang Islami. Swedia termasuk negara yang Islami. Dan saya emang sudah berkunjung ke negara-negara itu yang menurut saya emang itu
sangat Islam gitu. Jadi kenapa kita tidak masuk? Katanya ada 2 ukuran disebut Islam itu. Semua agama diukurnya dari 2 hal itu. Satu kata dari ortodoksi ya, dan satu lagi dari ortopraksi. Ortodoksi itu mengukur orang itu dari keyakinan, dari akidah. Jadi wah, dia itu Islam karena dia percaya tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad itu adalah utusannya. Kalau memenuhi syarat itu, dia dihitung sebagai Muslim. Jadi negara yang mayoritasnya penduduknya mengakui bahwa Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad adalah utusannya, itu disebut sebagai Muslim. Ada lagi yang ortopraksi. Tujuan dari agama ialah membangun perilaku yang baik. Praksi itu artinya amal, dari kata praksis kan, yang artinya perbuatan. Jadi itu amal yang menentukan seorang itu muslim atau tidak. Lebih khusus lagi kita nyebutnya akhlak, itu yang lebih muslim atau tidak. Karena itu di dalam Al-Quran, ukuran derajat seseorang itu kata Al-Quran amalnya, bukan keyakinan. Karena menurut Al-Quran walikullin darajatun mimma, bagi setiap orang derajat sesuai dengan amal. Jadi ukuran keislaman menurut Al-Quran adalah amal. Penelitian itu Bu, menelitinya berdasarkan amal. Misalnya bagaimana perlakuan terhadap tetangga. Karena menurut Rasulullah, dia mulai dari hadis-hadis, kemudian dioperasionalkan untuk penelitian. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetangganya. Diukurlah ini perlakuannya terhadap tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia menyambungkan persaudaraan. Dan seterusnya. Dan bagaimana memperlakukan fakir miskin, bagaimana memperlakukan orang-orang yang tidak punya pekerjaan. Dan orang Islam itu jauh di bawahmu, sangat tidak Islami. Mereka umumnya tidak memperlakukan tetangga dengan baik. Mereka tidak melindungi fukoro dan masakin. Mereka tidak menghargai perbedaan pendapat. Wah, jatuhlah kita. Swedia muncul termasuk yang paling Islam. Dan saya pernah datang ke Swedia sampai saya bercita-cita kalau tidak punya sekolah, tidak punya hijabi, saya pindah aja ke Swedia. Saya pernah ngomong dengan anggota parlemen di sana, gimana kalau saya pindah ke Swedia, apa yang harus saya lakukan? Oh gampang, kata dia, Bapak terus ini, dan Bapak harus punya keterangan bahwa Bapak lagi dikejar-kejar di Indonesia. Bapak sebagai pengungsi, itu bisa dibuat di sini. Ya, saya bisa hubungan dengan tentara dan sebagainya, bahwa saya lagi diburu-buru oleh pemerintah. Atau diburu-buru oleh teroris, mungkin tidak bisa, karena di Swedia juga masih ada teroris yang memburu saya. Karena apa? Di Swedia itu penghasilan yang di bawah standar kehidupan ditambah oleh pemerintah. Jadi kalau ada, kan semua orang kerja itu gajinya tidak sama. Ada kerja ya kasar, kerja gajinya kan tidak sama penghasilannya. Tapi mereka ada batas yang bisa hidup layak dengan penghasilan seperti itu. Kalau kurang, pemerintah yang bayar. Semua penduduk di Swedia harus punya rumah. Tidak boleh ada yang homeless. Pemerintah mengusahakan mencari rumah, walaupun kita pengungsi. Dan kalau ibu di Swedia kehilangan duit, ada lapor. Ada kantor untuk orang yang kehilangan uang. Itu diganti. Jadi kalau saya ini pendatang, traveler, hilang duit saya, bawa ke situ, tidak tanya bukti-bukti yang banyak, bahkan ongkos saya untuk pulang dijamin oleh dia. Itu yang dalam Islam disebut hak ibnus sabil. Ada sih di dalam Al-Quran, tapi yang saya lihat belum ada satupun negara Islam yang melaksanakan, termasuk Iran, hak ibnus sabil. Itu yang kehilangan bekal di perjalanan. Gak ada. Di sini banyak pengumpul zakat. Salah satu hak zakat itu ialah ibnu sabil.
Ya, kalau ibu kehilangan duit, nggak tahu kemana kita datang, nggak ada kantornya itu. Bahkan kalau datang ke kantor zakat, nggak bakal dibayar. Tapi saya kan bukan lembaga zakat. Pernah datang ke satu rombongan pegawai, jadi mereka udah kerja 2 minggu pegawai bangunan, tahu-tahu si kontraktornya itu kabur. Mereka orang Medan dan tidak punya duit untuk kembali ke Medan. Dia datang ke lembaga zakat, nggak ada satupun yang memperhatikan dia. Nggak tahu, padahal dalam Qurannya jelas-jelas ada Ibnu Sabil. Jadi kalau dari ukuran itu Bu, Swedia emang negara paling Islam. Indonesia berapa? Wah, mungkin nomor 50-an dalam skor gitu, skor negara Islam itu. Nah, saya ingin sekarang kita menggeser Islam kita ini dari terlalu ortodoksis kepada ortopraksis ya. Supaya kita mengukur itu dari akhlak, dan itu concern Nabi. Nabi mengingatkan innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Itu kata Nabi. Anehnya juga orang baca itu hadis itu kok tidak dijalankan. Hadis yang populer sekarang di kalangan anak-anak itu yang ikut Hizbut Tahrir adalah hadis Nabi juga yang berbunyi innama umirtu an uqatilan nasa jami'an hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi seluruh umat manusia sampai mereka bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu kelompok takfiri, itu kelompok salafi itu mengharamkan mempelajari sejarah, apalagi sejarah Islam. Mereka mengharamkan sejarah. Karena sejarah itu dengan hukum-hukumnya semua buatan manusia. Sementara kita harus mengikuti hukum Allah. Padahal ternyata hukum Allah itu juga buatan manusia. Seperti yang saya ceritakan tadi. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Padahal semua hukum yang mereka sebut hukum Allah itu buatan manusia. Hatta hukum wudu itu Bu, yang menurut Ibu mungkin semuanya dari Tuhan, enggak. Hukum wudu, sholat itu menurut saya 90% itu kontribusi manusia. 10%-nya itu dari Tuhan. Itu tentang wudu. Saya mau kasih contoh. Dalam perintah wudu itu hanya satu baris dalam Al-Quran. Faidha kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum atau wa arjulikum. Dan apabila kamu mau sholat, basuhlah muka kamu dan basuhlah tangan kamu sampai ke siku, dan usaplah kepala kamu dan kakimu. Tapi bab wudu Bu dalam kitab fikih itu bisa jadi satu kitab. Di sekolah katanya diajarkan wudu itu 1 semester. Kenapa tidak diajarkan dari Al-Quran aja? Itu mungkin 5 menit selesai. Ini kata Al-Quran. Lalu anak-anak ayo kita ikuti Al-Quran itu. Beres, tidak usah 1 semester. Tapi sekarang wudu berkembang. Kenapa? Karena 90% itu ajaran manusia. Misalnya, basuhlah wajah kamu. Apa yang disebut basuh? Itu disetarakan. Basuh itu menggunakan air. Kalau tidak menggunakan air itu namanya mengusap. Bedanya basuh dengan mengusap. Apa yang disebut wajah? Itu terjadi perdebatan Bu. Muka itu, kalau menurut mazhab Hambali, muka itu ialah yang menghadap ke depan. Menurut mazhab Syafi'i, termasuk muka itu batasnya di atas ubun-ubun, katanya di bawah itu dagu. Sehingga cara wudunya itu bisa berbeda-beda karena perbedaan mengartikan muka. Terus apa yang disebut tangan? Sampai mana batas tangan? Sampai ke siku. Apakah dari bawah sampai ke siku, atau dari siku dimulainya sampai ke bawah? Ibu-ibu kan dari bawah sampai ke siku ya. Hatal marofik itu dari bawah sampai ke siku. Saya dari siku ke bawah. Terus mengusap kepala. Apa yang disebut kepala? Ada yang menyebutkan kepala itu rambut maksudnya. Bisa rambut sini ini juga boleh. Itu ada yang di belakang aja boleh. Itu asal bagian dari kepala. Ada yang mengatakan bukan rambut, itu kepala. Karena gimana kalau ada yang gundul? Dan itu seluruh kepala. Karena Al-Quran mengatakannya seluruh kepala. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu biru'usikum. Walaupun kata sebagian ahli tafsir di situ itu menunjukkan sebagian. Jadi usaplah sebagian dari kepala kamu. Kata orang Persis enggak seluruh. Jadi dia usap gini nih
wudunya sampai sini. NU gini aja, gitu aja. Jadi beda-beda karena yang disebut kepala pun berbeda-beda. Terus kaki itu harus diusap atau dibasuh. Kembali lagi definisi basuh dan mengusap. Wah Bu, itu bahkan ikhtilaf terhadap wudu. Nanti ada yang membatalkan wudu, nanti ada air yang suci dan mensucikan, itu semua ciptaan manusia. Jadi 90% yang disebut hukum Allah itu ciptaan manusia. Bahkan yang disebut syariat Islam atau perda syariat Islam itu 100% ciptaan manusia. Sama sekali bukan hukum Allah. Misalnya dilarang berjualan di bulan puasa, itu perda syariat Islam. Di Garut, di Sumatera Barat, saya pernah berjuang di DPR, tapi jangan dikabar-kabarkan, untuk menghapuskan perda-perda syariat Islam itu. Karena kalau diketahui itu saya dianggap kafir, tidak setuju dengan syariat Islam, nanti saya tidak dipilih lagi dalam pemilu. Itu kita sebut political correctness, menjaga supaya kita berjuang tanpa harus ada gembar-gembor kesana kemari. Itu karena di dalam seluruh perda Islam itu bukan saja tidak berasal dari hukum Tuhan, tapi juga kadang-kadang bertentangan dengan hukum Tuhan. Seperti perda tidak boleh berdagang, berjualan makanan di bulan puasa, itu bertentangan dengan ayat Al-Quran yang menghargai orang-orang yang tidak puasa. Ayyamam ma'dudat, pada hari-hari yang ditentukan. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar, dan orang-orang yang sakit dan tidak atau dalam perjalanan jangan puasa, puasalah pada hari yang lain. Siapa yang harus memberikan makanan kepada orang-orang yang dalam perjalanan itu kecuali warung-warung dan toko-toko? Itu dilarang malah. Jadi itu bertentangan dengan Al-Quran. Maaf, saya tidak bermaksud memuji Iran. Banyak dari Iran itu yang tidak saya setujui. Tapi dalam satu hal saya setuju. Di Iran itu restoran-restoran buka, bahkan restoran yang paling laku itu di airport atau di terminal-terminal. Karena itu disediakan khusus untuk orang yang bepergian. Mereka pada makan di situ, tidak ketakutan kita makan. Kalau di sini kan bisa ditangkap. Itu disediakan berdasarkan ayat Al-Quran. Kembali lagi bahwa yang disebut hukum Islam itu adalah hukum ciptaan manusia. Ini para pejuang kita, anak-anak kecil, anak-anak SMP, anak-anak SMA, para mahasiswa yang ingin mendirikan hukum Islam itu atau hukum Tuhan di bumi, sebetulnya sedang berjuang mendirikan hukum sekelompok otoriter, sekelompok orang yang memegang kekuasaan, yang memaksakan hukum-hukumnya agar diikuti orang banyak. Kadang-kadang hukumnya lucu-lucu. Negeri Arab aja yang katanya negeri para ulama, menurut saya juga tidak tepat, karena di negeri Arab jarang sekali ada ulama. Itu di Arab itu ada ketentuan yang mutakhir itu rame-rame itu. Ya, dari dulu haram perempuan menyetir mobil, haram perempuan pergi ke mal-mal tanpa muhrim. Jadi harus ada muhrim. Dan banyak ketentuan-ketentuan lain juga yang lucu-lucu menurut saya, yang tidak saya temukan dasarnya di dalam Al-Quran dan hadis. Yang paling mutakhir dan menyebar juga di Indonesia, pengaruhnya ada, barang siapa yang percaya bahwa bumi ini bulat, dia kafir, karena bertentangan dengan ayat Al-Quran yang berbunyi ja'ala lakumul ardo firasya was samaa bina. Dialah yang menjadikan buat kamu bumi itu datar dan menjadikan langit sebagai bangunannya. Itu berdasarkan itu, maka siapa aja yang percaya bahwa bumi itu bulat, tidak datar. Karena firos itu artinya hamparan. Sampai di kalangan Syiah itu ada hari penghamparan bumi, dahul ard. Itu kan sampai begitu tuh, maka sekarang muncul di media sosial kelompok bumi datar. Itu kelompok yang aneh-aneh. Terjadi perdebatan antara seorang ulama di Saudi dengan seorang Arab juga yang pernah belajar di Amerika. Dia insinyur, muhandis katanya, tapi dia sangat keheranan karena tiba-tiba dia jadi kafir setelah belajar di Amerika. Kesimpulan kita, jangan sampai lebih banyak belajar kita di Mutahari, lebih tidak beradab kita. Jangan buktikan
pendapat saya yang salah ini, bahwa sebetulnya agama tidak berperan dalam membentuk peradaban. Yang paling berperan adalah perkembangan sains dan teknologi gitu. Di antara manfaat sains dan teknologi itu sebabnya di dalam Islam kita sangat dianjurkan betul untuk mengembangkan sains dan teknologi. Sehingga katanya kalau ada seorang saintis mempelajari ilmu, itu mungkin satu saatnya, satu jamnya atau satu detiknya sama dengan ibadah sekian tahun. Ada hadis-hadis, tafakkuru sa'ah khairun min ibadati sanah. Berpikir aja satu saat itu lebih baik daripada beribadah satu tahun. Karena ibadah satu tahun tidak akan mengembangkan sains dan teknologi. Ibadah satu tahun tidak akan mengembangkan peradaban, paling mengembangkan ketebalan dahi kita, dan itu tidak ada pengaruhnya bagi perkembangan peradaban. Maaf panjangan, ada pertanyaan lain lagi ya? Itu ada dua macam hadis itu. Satu, akan pecah umatku menjadi 73 golongan, semua masuk neraka kecuali satu. Satu lagi bunyinya, akan pecah umatku menjadi 73 golongan, semua masuk surga kecuali satu. Sama kalimatnya, cuma diputar, tapi pemutaran itu sangat berarti. Saya seringkali, misalnya ini ada guru bahasa Indonesia, ini termasuk pelajaran linguistik nih, atau semantik, bagaimana makna kita berubah karena penyusunan yang berbeda. Misalnya, saya lebih senang disebut dia tua tapi cakep ketimbang dia cakep tapi tua. Itu kan beda kan? Ini mau milih yang mana itu? Dia tua tapi cantik, ya benar, setuju. Ibu itu udah tua tapi cantik, ketimbang dia sih cantik tapi tua. Kan beda ya. Ya. Semua masuk surga kecuali satu. Tapi hadis yang lain, semua masuk neraka kecuali satu. Nah, ibu pilih yang mana tuh? Kalau saya milih semua masuk surga kecuali satu. Karena kalau saya milih itu, saya melihat orang lain itu tidak semua calon neraka dan cuma saya yang masuk surga. Saya akan menghargai orang lain, apapun keyakinannya tadi itu, apapun akidahnya. Tapi kalau dia berakhlak baik, saya jamin dia masuk surga insya Allah. Karena kata Al-Quran, likullin darajatu mimma amilu, semua orang diukur derajatnya sesuai dengan amalnya. Katanya malah menurut Syekh Al-Ghazali, hadis yang semua masuk surga kecuali satu itu lebih sahih daripada hadis yang mengatakan semua masuk neraka kecuali satu. Tapi yang paling populer diikuti banyak orang, yang itu bu, semua masuk neraka kecuali satu. Untuk apa? Untuk mempertahankan gengsi dia, untuk menunjukkan kesolehan paham dia. Semua masuk neraka kecuali satu, yaitu yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Lalu siapa yang mengikuti sunnah? Ya kelompok kita, cuma itu tidak disebutkan. Tapi terkandung makna bahwa yang dia ajarkan itu semua masuk neraka. Saya belum menyebutkan bahwa salah satu ciri kelompok Islamisme adalah anti pluralisme. Artinya mereka menganggap kaum pluralis itu sebagai orang-orang kafir karena kebenaran itu cuma satu. Tidak mungkin katanya. Kebenaran itu cuma satu, yaitu Islam yang benar. Selain Islam semuanya sesat. Islam yang benar juga dibatasi. Tidak semua Islam yang benar, tapi Ahlus Sunnah. Syiah itu seperti disebutkan oleh ulama itu Hizbullah, ya itu tidak usah kita bicarakan, itu sudah keluar dari Islam. Itu kan tadi kata Bapak itu. Jadi orang-orang Syiah itu sudah keluar dari Islam. Itu juga Ahlus Sunnah juga tidak semua masuk surga, hanya orang yang menerima khilafah itu yang masuk surga. Yang menerima khilafah juga tidak semua masuk surga, kecuali yang ikut berjuang bersama Abu Bakar al-Baghdadi. Yang ikut Abu Bakar al-Baghdadi juga tidak semua masuk surga, kecuali yang terus setia mengikuti pelanjutnya. Karena katanya Abu Bakar al-Baghdadi sekarang sudah meninggal dunia.
Dan terus saja begitu perkembangan sejarah gitu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mohon maaf saya kepanjangan hari ini pengajiannya, mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.